Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Ad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ibu-ibu hajjah, para ustadzah, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah. Apa yang sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita pertemuan yang lalu tentang sholat jamaah. Terkait sholat jamaah ini ada dua status makmum. Status apa bu? Makmum. Yang di depan namanya imam, yang di belakang namanya makmum. Kemarin pembahasan terakhir kita, seorang laki-laki nggak boleh makmuman sama imam yang perempuan nggak boleh. Imam yang perempuan hanya bisa mengimami sama-sama perempuan. Bahkan seorang hunta itu nggak boleh diimami oleh perempuan. Hunta itu banci kaleng. Jadi hunta itu orang yang memang punya dua kelamin. Ini tidak boleh diimami oleh perempuan, karena boleh jadi si hunta ini ternyata dia laki-laki. Nah, hunta boleh mengimami perempuan, tapi perempuan tidak boleh mengimami hunta. Nah, kalau laki boleh mengimami siapa saja, boleh mengimami perempuan maupun mengimami hunta. Nah, yang di belakang namanya makmum. Makmum ini ada dua macam statusnya. Ada makmum yang disebut makmum muwafiq, ada makmum yang disebut dengan makmum masbuk. Ibu pernah dengar istilah masbuk? Bu pernah dengar istilah masbuk? Makmum masbuk. Bandingannya makmum muwafiq. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah hukum-hukum tentang makmum masbuk dan hukum-hukum tentang makmum muwafiq. Ada di situ pembahasannya. Sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muwafiqu wal masbuqu. Al-ma'mumul muwafiqu huwa alladhi adraka ma'al imami fil qiyami zamanan yasa'ul fatihata. Wal ma'mumul masbuqu huwa alladhi lam yudrik ma'al imami fil qiyami zamanan yasa'ul fatihata. Penjelasan tentang apa itu makmum muwafiq dan apa itu makmum masbuk.
siapa sih yang disebut dengan makmum muwafiq, siapa yang disebut dengan makmum masbuk. Secara harfiah muwafiq itu artinya yang ngikutin imam. Kalau masbuk ya ngikutin tapi dia tertinggal. Potensi atau peluang tertinggalnya kalau masbuk itu banyak. Tapi kalau muwafiq dia memang ngikutin. Nah, di sini ada yang didefinisikan, ada yang secara definitif atau secara pasti di sini dibatasi yang namanya makmum muwafiq. Al-makmumul muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum alladzi adraka ma'al imami, yang mendapati bersama imam fil qiyami dalam berdirinya, mendapati zamanan yasa'ul fatihata, waktu yang bisa cukup untuk Fatihah. Itu makmum muwafiq. Sedangkan makmum masbuk wal makmum masbuku, adapun makmum masbuk huwallazi lam yudrik ma'al imami, adalah yang tidak mendapati bersama imam fil qiyami dalam berdirinya, tidak mendapati zamanan yasa'ul fatihata, waktu yang cukup buat Fatihah. Di sini kata kuncinya waktu yang cukup untuk Fatihah. Kalau seorang makmum memang dia berdiri bersama imam dan waktunya cukup buat Fatihah, maka namanya makmum muwafiq. Sedangkan makmum dia berdiri bersama imam, ikut bersama imam, tapi waktu sama-sama dengan imam, ini waktunya tidak cukup buat baca Fatihah, maka disebutnya dengan makmum masbuk. Contoh misalnya, kita jamaah, imamnya Ustadz Anam. Ustadz Anam Allahu Akbar. Nah, kemudian kita belum Allahu Akbar, tanggung, lagi ngunyah lontong, makan dulu. Tahu kalau sholatnya panjang-panjang. Kalau Ustadz Anam mah, ntar aja saya mau udah hafal, biarin, ntar udah waladolin saya baru ikut, misalnya begitu. Nah, ketika dia selesai makan lontong, maksudnya Bu, selesai makan lontong, kumur-kumur, kemudian waladolin, baru Allahu Akbar. Ini sekiranya waktu ini adalah waktu yang cukup untuk baca Fatihah, maka disebut dengan makmum muwafiq. Habis sholat dolin, Ustadz Anam bacanya Al-Baqarah 280 nama ayat. Ini mah panjang nih. Namanya makmum muwafiq karena dia berdiri bersama imam dan dapat waktu yang memang cukup buat Fatihah. Namanya makmum muwafiq. Apalagi makmum yang memang dari awal ikut imam. Imam Allahu Akbar, Ustadz Anam Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, namanya makmum muwafiq. Karena dia berdiri bareng sama imam dan bisa ikut waktu imam, dia mengikuti, waktunya cukup untuk membaca Fatihah. Namanya makmum muwafiq. Nah, satu lagi ada status makmum, namanya makmum masbuk. Makmum masbuk ini dia ikut dengan imam, berdiri bareng sama imam, cuma tidak punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Imam udah la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud, Allahu Akbar. Kira-kira sampai lakum dinukum cukup nggak mau baca Fatihah? Nggak cukup, maka namanya makmum masbuk. Dia berdiri bersama imam, cuma waktu berdiri bersama imam ini bukanlah waktu yang cukup untuk menyelesaikan Fatihahnya, maka disebut dengan makmum masbuk. Ya, makmum masbuk. Jadi di sini kata kuncinya waktu. Apakah waktunya itu cukup buat baca Fatihah atau enggak bersama imam? Kalau waktu berdirinya cukup untuk baca Fatihah, maka disebut dengan makmum muwafiq. Kalau waktu berdirinya tidak cukup untuk membaca Fatihah, maka disebut dengan makmum masbuk. Nah, dari masing-masing status makmum ini ada hukumnya atau ada tata caranya. Inilah yang perlu kita ketahui. Sebab kalau kita tidak ketahui hukumnya, maka sholat kita jamaahnya bisa tidak sah, bahkan sholatnya tidak sah. Zaman dulu Bu, waktu saya masih kecil, asal saya ikut imam, imam udah sujud yang kedua, ya saya susul aja udah. Susul aja. Jadi Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud, akhirnya kekejar juga tuh imam. Mana imamnya udah tua, pelan banget.
Ya saya ngebut aja. Zaman dulu waktu belum tahu, bocah biasanya begitu, disusul. Nah yang seperti itu nggak boleh. Yang seperti itu tidak boleh, karena itu ya dibilang makmum masbuk, tapi dia tidak mengikuti hukum-hukum makmum masbuk, karena memang belum tahu hukumnya, belum ngaji. Dibilang makmum muwafiq, emang dia nggak berdiri bareng imam. Kalau terjadi seperti itu, kita sampai di tempat sholat, imam sudah sujud kedua misalnya, langsung takbir Allahu Akbar, langsung duduk atau langsung turun sujud bareng imam. Ikuti gerakan imam pada waktu itu sedang apa. Kalau imam waktu itu sedang sujud kedua, ikutin sujud kedua, langsung Allahu Akbar, turun sujud kedua, ikut imam. Nanti setelah itu bangun, ikutin imam. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Cuma yang seperti ini tidak dianggap dapat rokaat satu bersama imam, tidak dianggap dapat rokaat, karena memang ya nggak dapat rukuan. Rokaat itu artinya rukuan. Kita mendapat satu rokaat bersama imam itu kalau dapat ruku bareng sama imam, satu rukuan sama imam. Kalau terjadi seperti yang tadi saya contohkan, sampai di masjid imam sudah duduk, udah kita langsung ikut duduk aja. Selesai takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak usah baca Fatihah, langsung duduk ikutin imam. Nah nanti ini belum dianggap rokaat yang bareng sama imam. Artinya kalau imam pada waktu itu sholat maghrib, kita juga sholat maghrib, imam sudah tasyahud tahiyat rokaat kedua, maka rokaat itu tidak dianggap. Jadi kita baru ikut bersama imam rokaat ketiga, artinya kita baru satu rokaat bareng imam. Nanti imam salam, kita diri lagi. Kalau maghrib baru satu rokaat, berarti kurang berapa Bu? Kurang dua. Kita bangun lagi, kemudian sempurnakan sholat yang kurang, yaitu 2 rokaat. Dan ingat pelajaran yang dulu Bu, kalau kita pengen tambahin rokaat yang belum sempurna untuk kita, duduknya kita saat kita tasyahud atau tahiyat akhir, duduknya duduk iftirash, jangan duduk tawarruk, jangan duduk miring, duduknya duduk seperti duduk tasyahud awal, karena kita mau siap-siap diri lagi. Karena kalau iftirash, kalau tawarruk, ibu miring, nanti imam salam, ibu ikut salam juga biasanya. Jadi supaya beda. Inilah 2 status makmum, yang satu masmum muwafiq, yang satu makmum masbuk. Nah ada cara-cara atau ada hukum-hukum bagaimana makmum masbuk itu, bagaimana makmum muwafiq itu di pembahasan berikut ini. Hukum muwafiqi, hukum makmum muwafiq, makmum yang bersama dengan imam berdiri dan waktunya cukup untuk baca Fatihah, namanya muwafiq. Al-muwafiqu yajibu alaihi ayyaqra'al fatihata. Makmum muwafiq wajib atas dia membaca surah Fatihah kullaha, seluruhnya. Makmum muwafiq wajib membaca Fatihah, seluruh Fatihah sampai waladhdallin. Wa idza raka'a imamuhu, dan ketika imamnya ruku, walam tatimma fatihatuhu, dan belum sempurna Fatihahnya makmum muwafiq, takhallafa li'imamiha, maka takhallafa itu artinya tertinggal atau belakangan. Takhallafa maka belakanganlah dia, li'imamiha belakanganlah dia, li'imamiha untuk menyempurnakan Fatihah, ila ayyab alal imamu thalathata arkanin tawilatin, hingga imam menyelesaikan, hingga imam melakukan 3 rukun panjang, wahia ar-ruku'u wasujudani, yaitu 2 ruku dan 1 ruku dan 2 sujud. Makmum muwafiq, makmum yang memang berdiri bareng dengan imam dan waktunya itu sebenarnya cukup untuk membaca Fatihah. Hukum yang pertama yang perlu kita ingat di sini, makmum muwafiq wajib membaca Fatihah secara sempurna.
mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, sampai sempurna. Tidak ada istilah ditanggung sama imam, Fatihahnya nggak ada, masing-masing. Karena makmum muwafiq memang sudah punya kesempatan berdirinya, masa berdirinya ini adalah masa yang cukup untuk baca Fatihah, maka makmum muwafiq wajib baca Fatihah yang sempurna. Nah, ini biasanya kita juga seperti itu. Kalau kita dari awal ngikutin imam selesai baca Fatihah waladhdallin, amin. Nah, kita baca Fatihah lagi. Kita baca Fatihah juga karena disunnahkan saat imam baca Fatihah, sunnah kita mendengarkan bacanya imam. Kalau sholatnya sholat yang jahar, subuh, maghrib, isya. Tapi kalau sholatnya sholat sir, sholat yang tidak keras bacaannya, zuhur, asar, nggak usah nunggu imam, nggak usah dengerin imam, ya orang nggak kedengeran, mau dengerin apaan? Baru selesai dari Allahu Akbar, baca iftitah kita masing-masing, imam baca, kita baca. Nah, baca Fatihah langsung. Itu namanya makmum muwafiq, harus membaca Fatihah sempurna. Gak boleh dipotong-potong atau gak boleh sebagian dengan alasan saya kan makmum ditanggung imam, gak bisa. Makmum muwafiq harus baca Fatihah sempurna. Nah, gimana kalau makmum muwafiq ternyata tidak bisa baca Fatihah, belum sempurna dia baca Fatihahnya, belum selesai maksudnya, tapi imam keburu ruku, gimana? Kalau dia tertinggal, ini ada catatan tambahan di sini. Kalau dia tertinggal 2 rukun tanpa udzur, maka hukumnya batal sholatnya. Kalau dia tidak mau mufaraqah, kecuali kalau dia tertinggal dalam hati, ketinggalan nih 2 rukun nih, tanpa uzur dia ketinggalan 2 rukun. Emang dia ini bengong lagi sholat, orang lagi sholat, imam udah ruku, dia bengong aja, ketinggalan 2 rukun. Maka yang seperti ini dia harus segera mufaraqah. Ketinggalan nih, mufaraqah aja, mufaraqah jadi sholatnya sholat sendirian. Kalau tidak mufaraqah, maka batal sholat jamaahnya, dan juga si makmum sholatnya batal. Karena awalnya dia niat jamaah, tapi dia nggak ngikutin imam, itu yang menyebabkan dia batal sholatnya. Awalnya dia nyebut makmuman lillahi ta'ala, tapi ternyata dia sama imam nggak akur. Ya, orang imamnya itidal, dia masih diri aja, imamnya sujud, dia masih diri aja, kan namanya nggak akur, Bu. Namanya dia ketinggalan sama imam tanpa uzur, 2 rukun batal. Tapi kalau tertinggal dari imam seorang makmum ini dengan uzur ini contohnya makmumnya memang baca Fatihahnya biasa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, imamnya ekspres, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar misalnya, ekspres. Itu namanya uzur, cepat banget bacaan imam. Sedangkan makmum bacaannya memang baru belajar, nggak bisa baca Fatihah cepet-cepet, dia mah namanya uzur. Kalau tertinggal dengan imam karena uzur ini, seorang makmum muwafiq tertinggal dari imam dan karena uzur imamnya cepet banget, dia nggak bisa cepet-cepet, maka masih ada kesempatan, tidak batal kalau tertinggal 2 rukun kalau dengan uzur. Alasannya karena tadi makmumnya baru belajar, imamnya udah gape banget, maka ada uzur, boleh ketinggalan 2 rukun, boleh. Bahkan di sini untuk makmum muwafiq memang yang dari awal ikut imam dikasih kesempatan 3 rukun panjang. Dijelaskan oleh pengarang di sini, 3 rukun panjang adalah 1 ruku dan 2 sujud. Gambarannya 1 ruku 2 sujud seperti ini, Bu. Makmum masih baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru belajar dia, pelan banget, pelan, Ar-Rahmanirrahim. Terus imam Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai situ tuh, itu namanya sudah 2 rukun panjang. Karena yang dimaksud sudah 3 rukun panjang. Yang dimaksud dengan 3 rukun panjang, 1 ruku dan 2 sujud. Sebagaimana kita pernah pelajari
dalam sholat ada rukun panjang dan ada rukun pendek. Rukun pendek itu rukun yang nggak boleh dipanjang-panjangin, Bu. Rukun pendek contohnya iktidal dan duduk di antara dua sujud. Kita tidak boleh iktidal lebih panjang atau lebih lama dari Fatihah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Udah langsung gitu aja. Enggak boleh Rabbana lakal hamdu sampai 11 kali. Panjangan mana, Bu? Fatihah sama Rabbana lakal hamdu mil'us samawati 11 kali. Panjangan Rabbana lakal hamdu, batal sholatnya. Iktidal nggak boleh panjang-panjang. Sampai dia lebih lama atau lebih panjang dari Fatihah, batal sholatnya. Kecuali kalau memang sholat yang ada korina atau ada dalil tertentu seperti sholat tasbih. Karena memang setelah Rabbana lakal hamdu ada subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Itu nggak apa-apa panjang pada saat iktidal. Rukun pendek juga adalah duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu kan doa semua. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tambahkanlah kekurangan-kekuranganku. Doa. Ibu tambahin doanya. Allahumma ausil tauba maqra'nahu min suratul Fatihah. Doa wahwah bisahlil. Kalau itu duduk di antara dua sujud lebih panjang dibanding tahiyat, dibanding at-tahiyatulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sholatnya batal. Ini yang namanya rukun pendek. Apa aja, Bu, rukun pendek itu? Iktidal dan duduk di antara dua sujud. Jangan dipanjang-panjangin melebihi panjangnya Fatihah kalau iktidal, dan melebihi panjangnya tahiyat kalau duduk di antara dua sujud, bisa batal karena itu rukun pendek. Nah, di sini penjelasan muallif, penjelasan pengarang di sini sama juga dengan penjelasan-penjelasan dalam kitab lain. Seorang makmum yang tertinggal, makmum yang muafik, dia sebenarnya ikut imam dan sebenarnya cukup dia baca Fatihah. Tapi dia ternyata tertinggal dari imam, tertinggalnya karena uzur, imamnya cepat banget, makmumnya baru belajar, maka ini dikasih dispensasi, dikasih keringanan. Dia boleh tertinggal dari imamnya 3 rukun panjang, yaitu boleh ruku nggak apa-apa ketinggalan, kemudian iktidal nggak dihitung karena rukun pendek, sujud pertama nggak apa-apa, kemudian sujud kedua sampai situ dispensasinya. Jadi dia boleh tertinggal 3 rukun panjang, artinya waktu imam sujud kedua dia turun ruku subhana rabbil azim wa iktidal rabbana lakal hamdu, nyusul imam itu masih boleh karena dia tertinggalnya baru 3 rukun panjang. Tapi kalau sudah lebih dari 3 rukun panjang, maka niatlah mufarokoh, itu makmum muafik. Buru-buru niat mufarokoh karena sudah tidak ada rukhsah atau sudah tidak ada keringanan. Imam udah sujud yang kedua, makmum masih Ar-Rahman Ar-Rahmanir-Rahim, nggak rapi-rapi dia. Nah, maka kalau tahu seperti itu, mendingan dia mufarokoh. Niat saya sholat sendiri, capek ekspres nih imamnya nih, ngikutin yang begini nggak cover, dah saya nggak nyanggup misalnya dalam hati, Bu, kalau ngomong batal dalam hati, nggak nyanggup saya, imam cepet banget, mufarokoh aja, mufarokoh ya, tidak jadi jamaah ya. Adapun gerakan-gerakan ya ikuti. Kenapa dia diperkenankan tertinggal dari imam, dibolehkan tertinggal dari imam? Karena memang yang namanya makmum muafik wajib baca Fatihah. Sebagaimana di awal tadi, makmum muafik wajib membaca Fatihah sampai selesai. Maka dikasih keringanan, meskipun dia tertinggal boleh sampai 3 rukun panjang, karena Fatihah itu memang wajib disempurnakan buat makmum yang muafik. Ini kalau tertinggalnya karena uzur. Kalau tertinggalnya bukan karena uzur, tadi udah kita bahas, gara-gara bengong misalnya, maka batal udah.
Tertinggal 2 rukun saja batal kalau tanpa uzur. Tapi kalau dengan uzur, tertinggalnya karena uzur, maka diperbolehkan sampai 3 rukun panjang pun boleh. Ini untuk makmum muafik. Nah, di sini kesimpulannya untuk makmum muafik, dia harus membaca Fatihah sempurna, nggak boleh dipotong. Sebagai perbandingan, kalau makmum muafik harus membaca Fatihah sempurna, tapi kalau makmum masbuk enggak, Bu. Kalau makmum masbuk enggak. Gambarannya secara sederhana seperti ini. Sampai di tempat sholat, masjid atau musola atau di pesolatan rumah, suami ibu sudah baca surat dan kayaknya nggak mungkin selesai Fatihah ibu. Ibu baru sampai di situ dan baru Allahu Akbar, suami udah fasholli li rabbika wanhar. Surat apa, Bu? Inna syani'aka huwal abtar. Surat apa, Bu? Pura-pura nggak tahu, orang gacoan juga tiap hari itu kan ya, Bu. Fasholli li rabbika wanhar. Udah sampai situ Allahu Akbar. Nah, ibu langsung ikut imam Allahu Akbar, suami ruku, ibu langsung ikut ruku. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Nggak usah disempurnain Fatihah ibu, langsung ikut ruku. Ini untuk makmum masbuk. Bedanya dengan makmum muafik seperti itu. Kalau makmum muafik wajib sampai selesai waladhdallin, tapi kalau makmum masbuk emang udah gak cukup, baru malik yaumiddin, suami udah ruku, ikut ruku. Inilah tanggungan imam. Inilah Fatihah yang ditanggung imam. Fatihah yang ditanggung imam adalah Fatihahnya makmum masbuk, makmum yang berdiri bersama imam namun tidak cukup waktu untuk menyelesaikan Fatihah. Tapi kalau pembahasan yang tadi makmum muafik, nggak ada tanggung-tanggungan imam. Ya orang dia dari awal ikut, atau dia memang waktunya cukup buat baca Fatihah, tapi ternyata dia lambat bacanya karena memang baru lancarin atau baru tahu, asal jangan tanpa uzur aja. Dia tanpa uzur karena bengong. Nah, dia memang baru belajar Fatihah, maka itu tetap harus menyempurnakan Fatihahnya. Tidak seperti masbuk, nggak ditanggung sama imam. Dia tetap harus menyempurnakan Fatihahnya dan dikasih rukhsah atau keringanan sampai tiga rukun panjang. Ini pembahasan tentang makmum muafik. Jadi di sini yang sudah kita baca baru sampai penjelasan tentang makmum muafik. Makmum yang memang bareng sama imam berdirinya dan waktunya cukup buat baca Fatihah. Nah, adapun makmum masbuk tadi sekilas gambaran saja. Nanti lengkapnya insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bagaimana hukum makmum masbuk itu, bagaimana hukum makmum yang tertinggal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.